Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida Intan Indah Nuri Mustikasari, NIM 193111095 dari Prodi PAI dari kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1, yakni memahami historisitas fikih. Nah, teman-teman bisa simak video saya berikut ini dan juga bisa teman-teman pahami lebih lanjut. Oke, baiklah, langsung saja teman-teman. Mulai dari bagan terlebih dahulu. Nah, di sini ada bagan memahami historitas fikih. Nah, yang pertama teman-teman, ada historitas fikih. Nah, di sub yang pertama di sini itu menjelaskan nantinya awal mula muncul fikih itu di sub yang pertama, historitas fikih. Yang kedua teman-teman, ada stagnasi tasrik Islam. Nah, di sini bagaimana fikih itu bisa berkembang, kemudian di zaman para sahabat dan sampai nanti muncul bagaimana solusinya. Nah, di sini adalah stagnasi tasrik Islam. Kemudian yang ketiga itu fenomena fikih generasi awal. Nah, ini nanti muncul para ahli fikih ya di generasi awal, para sahabatnya, kemudian caranya ahli fikih dalam membentuk ijtihad. Nah, ini adalah fenomena fikih generasi awal. Kemudian yang keempat ada fenomena fikih pada masa pembentukan mazhab. Nah, di sini nanti akan menjelaskan ada 4 mazhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Kemudian yang kelima ada ketika pintu ijtihad tertutup. Nah, ini kapan pintu ijtihad tertutup? Apakah pada zaman siapa? Nah, ini akan dijelaskan ke sub yang kelima. Kemudian yang keenam ada mengembangkan ijtihad independen. Kemudian yang ketujuh Islam Indonesia, Islam yang majemuk. Kemudian yang ke-8 kearifan menyikap perbedaan, dan yang ke-9 ada urgensi perumusan fikih Islam Indonesia. Nah, teman-teman, kita lanjut. Yang pertama, sub yang pertama adalah historitas fikih. Nah, kita ketahui teman-teman bahwa Al-Quran dan hadis Nabi dalam Islam itu menempati posisi sentral dalam kajian yang merupakan itu sebagai sumber peradaban ya teman-teman. Dan kedua sumber tersebut, Al-Quran dan hadis itu merupakan sumber primer ya, primer Islam yang merupakan sebagai respon atas berbagai problem sosial kultural yang muncul pada waktu itu, pada kurun waktu tertentu. Dan keduanya juga tidak terbatas jangkauannya pada masa batas waktu tersebut. Dan Al-Quran itu bagi umat Islam itu sebagai apa teman-teman? Sebagai petunjuk bagi umat Islam ya. Nah, Al-Quran di sini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril ya. Yang diwahyukan kepada apa? Kepada Nabi Muhammad SAW selama berapa tahun teman-teman? Iya, 23 tahun ya, kurang lebih dari 23 tahun sebagai apa? Sebagai petunjuk dalam kehidupan manusia. Nah, dan bagi petunjuk orang-orang yang bertakwa, hudan lil muttaqin, dan bagi seluruh manusia, hudan linnas. Nah, kitab suci ini memiliki kekuatan yang luar biasa ya teman-teman, memiliki keluasan dan kedalaman makna ibarat lautan atau sebuah wadah yang menampung air ya, menampung air yang luas ya, tanpa bertepi ya. Di dalam aspek sosial kultural yang melatar belakangi pewahyuannya tidak membatasi cakupan kandungannya. Itu bahkan Al-Quran itu melampaui dari melampaui atau menjelaskan penyelesaian dari sebuah persoalan yang ada pada saat itu. Nah, masyarakat di Indonesia di sini ya juga kita ketahui bahwa masyarakat Muslim itu
di Indonesia berbeda dengan masyarakat Mekah dan Madinah. Di Indonesia itu Islam itu ditampilkan sebagai penganut dengan beragam corak ya teman-teman. Mereka semua menampilkan Islam dalam kehidupan sehari-hari dari beragam bentuk, aneka pemahaman ya. Islam masuk ke wilayah Nusantara dibawa oleh para pedagang, para wali ya melalui dakwahnya dengan berbagai pendekatannya, dan pendekatan dakwah yang diterapkan oleh para wali itu berbeda dengan pendekatan yang dibawa oleh para wali yang lainnya ya teman-teman. Dan akibat dan pengaruh pola dakwah yang dilakukan oleh para wali ini juga telah berimplikasi secara signifikan terhadap apa teman-teman? Terhadap kultur keberislaman masyarakat Islam di Indonesia. Dan Islam dikembangkan oleh para dai dengan berbagai latar belakang pendidikan mereka ya, dengan cara penyampaian yang berbeda. Dan di Indonesia ini berbagai macam organisasi yang kita ketahui ada, salah satunya ada NU atau Muhammadiyah ya teman-teman. Dan itu juga merupakan sebuah perbedaan. Dan bagaimana fikih itu muncul, karena ketika fikih itu muncul ketika wafatnya Nabi. Ketika setelah wafatnya Nabi, kenapa fikih hukum Islam ini muncul ketika wafatnya Nabi? Itu adalah fikih muncul saat itu. Oke, baik teman-teman. Dari semua yang berkembang dan berpengaruh itu juga tidak dapat dipaksakan ya oleh seseorang, karena orang memeluk itu, orang yang menghargai itu juga tidak bisa dipaksakan, tidak bisa kamu harus ikut saya, itu tidak bisa dipaksa. Karena di Indonesia sendiri itu negara yang mengakui kebinekaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda tetap satu juga, kita harus saling menghormati, saling menghargai, bertoleransi satu sama lain. Oke, begitu teman-teman. Kemudian yang kedua, stagnasi tasyrik Islam. Nah, di sini di stagnasi tasyrik ini adalah penetapan syariat Islam ya. Di mana penetapan syariat itu stuck di situ? Kapan? Pada zaman siapa? Peralihannya. Nah, fikih itu kan tidak terlepas dari apa? Fikih itu kan hukum Islam ya, tidak terlepas keberadaannya dari faktor apa? Kondisi sosial historisnya yang mengitari para ulama fikih dalam produksi fikih. Jadi fikih itu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat yang mengitari para ulama fikih. Nah, dan ini senada dengan apa yang di dalam kaidah usul fikih, yaitu hukum itu berputar, lahir, dan berubah bersama dengan tidaknya ilat. Ilat itu adalah sifat atau sebab yang mendasari adanya suatu hukum. Ilat. Dan dapat pula dikatakan fikih itu merupakan apa? Produk ya. Fikih itu dapat dikatakan fikih itu merupakan produk kondisi apa? Kondisi sosio-historis. Karena fikih itu merupakan hasil olah nalar ya, manusia yang relatif apa? Dan yang relatif, yang sesuai dengan kemampuannya kan merupakan hasil olah nalar manusia yang relatif ya. Dan lahir berdasarkan apa teman-teman? Kondisi sosio-kultural, sosial daya. Karena itulah fikih di suatu tempat itu belum tentu cocok di tempat yang lainnya. Wilayah ini sama yang lainnya itu belum tentu cocok, ya kan? Ya. Walaupun dalam waktu bersamaan itu disebabkan kondisi masyarakat yang berbeda pula, dan sebaliknya boleh jadi fikih itu ditolak oleh masyarakat yang tinggal di tempat yang sama disebabkan oleh apa? Oleh perubahan situasi dan kondisi. Nah, kenapa banyak fikih ditolak di wilayah tersebut? Karena adanya faktor, yaitu perubahan situasi, kondisi, ataupun tempat. Nah, serta zaman merupakan variabel yang berpengaruh terhadap apa teman-teman? Terhadap kelahiran fikih. Zaman dahulu, zaman sekarang itu juga sangat berpengaruh dalam mewarnai kelahiran fikih. Nah, variabel-variabel dan faktor tersebut itu sering terlupakan oleh manusia ya. Perubahan manusia yang menerima warisan fikih ya. Akibatnya tidak jarang bahwa fikih itu fikih dijadikan sebagai alat sebuah perpecahan dan legitimasi ekstremitas oleh kelompok tertentu, teman-teman. Dan sebagai senjata untuk mendiskreditkan kelompok muslim yang lainnya. Dan idealnya fikih itu menjadi apa? Menjadi instrumen bagi manusia untuk
sampai kepada kehendak Tuhan. Dan manusia tidak diperalat oleh fikih, tetap faktanya seringkali fikih ditempatkan pada dijunjung tinggi melebihi Al-Quran dan Sunnah. Dan permusuhan, peperangan yang terjadi kadang menjadi kebanggaan tersendiri bagi suatu kelompok. Dan ini sering dimanfaatkan oleh para kelompok yang tidak bertanggung jawab untuk mengadu domba satu kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Dan sementara Al-Quran dan As-Sunnah sering kali menjelaskan ya dan melarang manusia untuk berpecah belah dan saling bertengkar satu sama lain. Nah, Al-Quran sendiri memerintahkan kepada manusia untuk bersaudara, saling menghargai, bukan hanya terhadap sesama manusia, bukan hanya terhadap sesama muslim, tetapi sesama manusia yang lainnya, begitu. Dan perpecahan itu juga di latar belakangnya karena perbedaan mazhab juga sangat berpengaruh itu ya, karena macam-macam wilayah itu kan mazhabnya juga beda ya, suatu kelompok ya. Ada kalanya karena adanya perbedaan mazhab itu yang menyebabkan suatu kelompok itu rela melontarkan kalimat mengkafirkan ya kelompok lain, padahal mereka masih sesama muslim, karena definisi muslim adalah siapa saja yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Dan ini senada dengan salah satu riwayat yang disadarkan oleh siapa? Oleh Nabi. Jika salah seorang di antara kamu memanggil saudaranya dengan kafir, salah seorang di antara mereka akan menjadi kafir dan bertanggung jawab atasnya. Dan ini mengandung arti bahwa seorang muslim tidak dibenarkan berkata kamu kafir yang dialamatkan kepada seorang muslim hanya karena akibat perbedaan mazhab. Jadi walaupun kita tinggal di negara ya yang menganut mazhab yang berbeda-beda, maka kita tidak diperkenankan untuk mengatakan kafir kepada mazhab yang lain, dan itu tidak diperbolehkan ya. Dan kita malahan diperbolehkan untuk apa? Untuk saling menghormati. Dalam surat An-Nisa ayat 93, kemudian dalam surat An-Nahl ayat 125 juga menjelaskan itu untuk selalu menghargai, selalu mengerti ya, dan selalu berkomunikasi ya dengan sesama ya, berdiskusi dengan sesama. Nah, ini di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 menjelaskan seperti itu. Dan persaudaraan itu adalah persoalan prinsip dalam Islam ya, sedangkan perbedaan dalam banyak hal adalah pada persoalan kuliah. Dan di sini jika terjadi perselisihan yang berpotensi ya, jika terjadi perselisihan yang berpotensi mengancam eksistensi ukhuwah Islam itu, maka umat Islam apa yang harus dilakukan? Ya, benar teman-teman, harus membangun komunikasi di atas prinsip persaudaraan. Komunikasi itu penting, walaupun kita berbeda pendapat, tetapi kita harus menjaga komunikasi. Kita mengutarakan pendapat dengan komunikasi, dengan berbicara yang sopan, elegan, ya, tidak menyakiti hati lawan bicaranya dan yang lain sebagainya. Dan dalam kondisi yang memungkinkan dipertemukan atau dapat ditolerin, sebaiknya ditempuh dengan toleransi. Kalau ada semacam perbedaan, ditempuh dengan toleransi, kompromi, mensinergikan antara akhlak dan fikih. Karena fikih itu telah mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Kan orang, bukan hanya manusia dengan Tuhannya saja, tetapi dengan orang lain, yaitu dalam bidang akidah, ibadah, muamalah, serta lingkungannya. Dan secara idealnya, aturan-aturan formal fikih itu diekspresikan melalui apa? Melalui nilai-nilai akhlak, begitu teman-teman. Dan di dalam fikih itu terdapat pembagian hukum fikih ya teman-teman. Ada 3 hukum fikih. Yang pertama itu ada hukum iqtadiyah. Hukum iqtadiyah di sini teman-teman, itu hukum yang berkaitan dengan hal yang wajib diyakini bagi orang-orang mukallaf. Mukallaf ini adalah orang yang terbebani suatu hukum, yang sudah terbebani suatu hukum, mukallaf ya. Yang meliputi apa teman-teman yang harus diyakini? Yaitu meliputi untuk meyakini kepercayaan kepada Allah, kemudian meyakini hari akhir, meyakini adanya malaikat, rasul, kitab-kitab, ataupun yang lainnya.
Nah, itu kita harus yakin. Iktidiyah itu berdasarkan hal yang wajib diyakini dengan hati ya, diyakini dengan hati. Kemudian khuluqiyah. Khuluq itu adalah hukum yang bertalian dengan hal-hal yang wajib atas orang-orang mukallaf ya, menyangkut kewajiban yang harus diselesaikan, dilaksanakan, dan larangan yang wajib ditinggalkan. Contoh apa hukum khuluqiyah ini? Contohnya adalah ketika seorang mayit yang meninggal ya, yang meninggalkan utang. Maka keluarga si mayit itu harus membayar utang si mayit itu dengan segera dan harus dilaksanakan. Itu adalah hukum khuluqiyah. Kemudian hukum amaliyah. Hukum amaliyah di sini adalah praktis, yang artinya berkaitan dengan perkataan dan perbuatan, bukanlah serta tata cara melaksanakan. Nah, amaliyah itu adalah lebih ke condong perbuatan. Bagaimana tata cara melaksanakannya, itu adalah hukum amaliyah. Nah, masuk ke fenomena fikih generasi awal. Sub yang ketiga. Sejak meninggalnya Nabi, terputus pula wahyu kan, teman-teman. Nah, sementara teman-teman, masalah setelah meninggalnya Nabi itu bermunculan melingkupi kehidupan para sahabat. Dan bahkan teman-teman, meninggalnya Nabi itu merupakan awal terjadinya perbedaan paham di kalangan sahabat. Dan meskipun ini tidak berarti pada masa Nabi itu manusia hidup tanpa masalah, bukan. Zaman Nabi itu manusia juga mempunyai masalah, tetapi tidak sebanyak setelah wafatnya Nabi ya. Namun kehadiran Nabi dapat menjadi rujukan yang terpercaya karena ia merujuk kepada apa? Wahyu yang turun. Dan ketika pada zaman Nabi itu, ketika suatu masalah semua dirujuk kepada Nabi, berlandaskan kepada apa? Petunjuknya Al-Quran ya, Al-Quran. Nah, setelah wafatnya Rasul ya, tidak jarang sahabat Nabi, yaitu ada 4 sahabat. Yang pertama siapa teman-teman? Abu Bakar ya, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib ya. Tidak jarang sahabat 4 tadi melakukan istihad karena tantangan hidup dan kondisi sosial historisnya sudah berbeda. Kondisi sejarahnya sudah berbeda ya, sosialnya juga berbeda dengan masa Nabi. Dan pada saat itu terjadilah perbedaan pandangan di kalangan sahabat, khususnya di kalangan apa? Khulafaur Rasyidin 4 tadi, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu berbagai perbedaan pandangan ketika menghadapi suatu permasalahan ya. Dan padahal saat itu jarak antara mereka Khulafaur Rasyidin dengan zaman Nabi itu masih terbilang sangat dekat dan belum ada generasi yang mengantarinya, tetapi malahan hal itu malah lebih banyak permasalahannya. Padahal jaraknya sangat dekat ya dengan Nabi, tetapi para Khulafaur Rasyidin itu mengalami perbedaan pandangan mengenai suatu masalah. Apalagi kita sekarang ya, jaraknya jauh. Kita tidak menafikan kalau banyak sekali sudut pandang cara menyelesaikan masalah ya. Dan jika ditelusuri ke belakang lagi ya, pertumbuhan hukum Islam itu dimulai suatu masa pembentukan dan pembinaan secara langsung oleh Rasulullah terhadap generasi pertama kaum muslimin dengan segala kompleksitasnya. Dan pada saat itu hukum Islam dapat dikatakan, teman-teman, hukum Islam itu dapat dikatakan sebagai solusi terhadap apa? Terhadap penyelesaian masalah kemanusiaan. Hukum Islam merupakan refleksi logis dari pergumulan berbagai situasi aktual yang kemudian melahirkan karya-karya fikih. Dan dengan begitu, karakter fikih itu lahir lebih berorientasi memenuhi kebutuhan masyarakat pada zamannya. Dan bahkan pada masa Rasul pun, hukum Islam fikih ini merupakan respon positif Al-Quran terhadap persoalan-persoalan yang muncul. Dan ketika pada zaman zaman sahabat,
para sahabat tadi, zaman segera setelah berakhirnya masa tasyrik, yaitu penetapan syariat ya, sekaligus merupakan cikal bakal ya ilmu yang pertama, merupakan embrio ilmu yang pertama itu muncul. Bila pada masa tasri atau orang dapat memverifikasi masa pada penetapan syariat itu, orang itu dapat memverifikasi ya pemahamannya dan dapat mengakhiri perbedaan pendapatnya dengan merujuk kepada Rasulullah. Ketika pada zaman Rasulullah, ketika pada zaman sahabat, mereka harus merujuk kepada Al-Quran, hadis, dan istihad. Beda sekali. Nah, ini termasuk dari peralihan dari zaman Rasulullah ke zaman berakhirnya zaman tasyrik ini ya teman-teman. Nah, pada masa sahabat harus ketika dihadapi suatu masalah, mereka merujuk pada apa? 3. Al-Quran, hadis, sama istihad. Nah, sementara itu pada saat itu kan para sahabat kan ekspansi wilayahnya sangat luas ya, sampai Eropa, ya kan? Nah, ekspansi kekuasaan pemerintahan itu Islam itu sangat luas, dan interaksi Islam dengan peradaban itu juga menimbulkan suatu masalah yang baru, dan para sahabat merespons situasi tersebut dengan apa? Dengan mengembangkan pemahaman fikih, dengan merujuk kepada apa? Nas-nas agama, atau dengan apa? Atau dengan menggunakan ra'yu ya, melalui prosedur ijtihad mereka. Jadi ketika masalah kan perluasan wilayah sangat banyak dan masalah juga banyak, maka para sahabat mengembangkan pemahaman akalnya, pemahaman yang mendalam fikih ya. Mereka merujuk kepada nas-nas agama, atau dengan menggunakan akal mereka ya, melalui prosedur ijtihad. Ijtihad di sini adalah kata ijtihad dan yang artinya sungguh-sungguh dalam usahanya, artinya adalah kesepakatan para ulama, para tabi'in, bersahabat itu untuk menetapkan suatu hukum, untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang tidak ada pada Al-Quran dan As-Sunnah, itu ijtihad ya. Situasi pada saat itu terus bertambah teman-teman, seiring dengan perkembangan zaman ya teman-teman, maka periode selanjutnya juga dibutuhkan nantinya dibutuhkan solusi yang tepat terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul tepatnya pada masa tabi'in. Dan masalah yang muncul memasuki era tabi'in itu masalah pun bertambah, yang meminta adanya gerakan ijtihad dinamis, kemudian banyak persoalan masyarakat yang muncul yang belum pernah ada pada masa Nabi, sahabat, itu muncul semua. Ini pada masa tabi'in, beralih ke masalah. Dan para tabi'in berusaha untuk merujuk permasalahan itu kepada zaman Rasulullah dan sahabat. Namun tuntutan ijtihad pun semakin mendesak, dan keadaan begitu mereka terpaksa untuk mengerahkan segenap potensi intelektualnya untuk menjawab persoalan berdasarkan otoritas Al-Quran dan As-Sunnahnya. Begitu teman-teman. Kemudian yang kelima, ada fenomena fikih di masa pembentukan mazhab. Nah, di sini tadi kita sudah mengetahui sejarah fikih itu muncul ketika, kalau pada zaman Nabi teman-teman, zaman Nabi persoalan mereka masyarakat Arab itu pasti merujuk kepada Nabi, merujuk ke Al-Quran. Ketika para sahabat setelah wafatnya Nabi, mereka bingung, hanya mengembangkan ijtihad ya. Mereka ketika dihadapi suatu permasalahan, maka merujuknya ada 3, Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Pada zaman tabi'in juga, tapi pada zaman tabi'in ini juga harus mengulas lagi sejarah dan otoritas-otoritas pada zaman Nabi sama zaman para sahabat itu maksudnya khulafaur rasyidin teman-teman. Dan yang kelima di sini masa pembentukan mazhab. Nah, sebagian ulama khususnya para ahli sejarah ya teman-teman, itu pembentukan hukum Islam itu memandang bahwa mazhab itu dibangun, ada yang berpendapat mazhab itu dibangun oleh para imam mazhab yang lahir dalam gitaran pengaruh politik.
mazhab dibangun karena kita pengaruh politik penguasa, dan kepentingan politik diduga turut berpengaruh dalam memberi corak atau karakter fikih yang lahir dari mereka. Dan mereka tercatat misalnya Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i ya, lahir dalam kitaran kekuasaan politik dinasti Abbasiyah. Ini menurut pandangan ahli sejarah. Nah, fakta sejarah seperti ini penting menjadi variabel pertimbangan dan bahkan berpengaruh dalam melahirkan fikih yang selanjutnya menjadi mazhab fikih, menjadikan umat selanjutnya menjadikan umat terkotak-kotak. Dan selain itu ya, selain kontribusi ulama mazhab ini juga demikian besar, sekaligus menjadi salah satu faktor secara signifikan mewariskan perbedaan yang berkepanjangan. Nah, hal ini yang mendasari kenapa mazhab itu bisa berkembang, munculnya itu bagaimana. Itu menurut para ahli saya karena adanya dorongan faktor kekuasaan politik. Nah, di sini ada empat mazhab yang kita ketahui. Nah, kita akan bahas biografi satu-satu dari yang pertama, yakni Abu Hanifah yang kita kenal dengan mazhab Hanafiyah. Nama lengkap Abu Hanifah adalah Nu'man ibn Sabit ibn Zawdi, yang beliau dilahirkan tahun 80 Hijriah di Kufah. Dan beliau belajar dari ulama tabi'in Hamad ibnu Abi Sulaiman, dan beliau sendiri belajar fikih dari Atta ibnu Rabbah dan Nafi Maulana ibnu Umar. Dan Abu Hanifah ini mengalami perpindahan kekuasaan dari Bani Umayyah ke Bani Abbas ya. Dalam peralihan ini Kufah itu merupakan pusat pergerakan pada saat itu ya, pada Abbasiyah itu kan Kufah merupakan pusat pergerakan. Kemudian yang kedua, Imam Malik kita kenal dengan mazhab Imam Malik ya. Nama lengkap beliau adalah Malik ibnu Anas ibnu Malik ibnu Amir. Nasabnya itu berakhir pada Sabah dari zaman, dan kakeknya itu bernama Abu Amir, termasuk sahabat Rasulullah SAW. Dan teman-teman, kakeknya ini seorang yang datang ke Madinah dan menetap di sana ya. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah, dan ia sendiri itu berguru kepada ulama Madinah pertama kalinya, dan ia belajar dari Abdurrahman ibnu Umar. Kemudian imam yang selanjutnya adalah Imam Syafi'i ya, teman-teman. Kita tidak heran ya, tidak asing bagi kita karena mazhab Imam Syafi'i ini sangat berkembang di Indonesia ya, sangat familiar di Indonesia karena Indonesia sendiri menganut mazhab Syafi'i ya, kebanyakan mazhab Syafi'i. Dan biografi dari Imam Syafi'i di sini nama lengkapnya adalah Abdullah ibnu Muhammad ibnu Idris ibnu Abbas ibnu Utsman ibnu Syafi'i al-Syafi'i al-Muttalib, dan beliau sendiri dilahirkan di Ghuzah tahun 150 Hijriah. Dan banyak sekali pada zaman Imam Syafi'i ini pertentangan yang terjadi dalam materi fikih. Juga sebab-sebab kesibukan para ulama menyusun bangunan ilmu yang mereka namakan usul fikih, yaitu kaidah yang diikuti oleh ulama dalam proses pengambilan kesimpulan atau istinbat hukum fikih itu. Peristiwa-peristiwa pada zaman Imam Syafi'i itu ada pengambilan kesimpulan istinbat hukum fikih. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah Ahmad ibnu Hambal ya, atau kita kenal mazhab Hambali. Beliau adalah Ahmad ibnu Hambal ibnu Hilal Zahidi Al-Syaibani Al-Maruzi Al-Baghdadi. Beliau dilahirkan tahun 164 Hijriah. Beliau juga dikenal dengan kitab yang terkenalnya adalah Musnadnya atau Musnad Ahmad ibnu Hambal. Nah, kita lanjut ke sub yang selanjutnya, ketika pintu ijtihad tertutup. Nah, penyebab kenapa pintu ijtihad tertutup itu penyebab keterhentiannya perkembangan
kajian fikih itu adalah masa kuantifikasi. Masa kuantifikasi atau disebut takwin. Gerakan takwin ini atau gerakan kuantifikasi ini di satu sisi itu merupakan upaya apa teman-teman? Untuk menyimpan khazanah ilmu para ulama. Tetapi di sisi lain teman-teman menjadi penyebab ulama berikutnya merasa cukup dengan apa yang telah tersedia dan mereka tidak perlu melakukan penelitian, pengajian ulang terhadap sejumlah masalah baru dan akwal yang muncul. Dan akibatnya ijtihad tertutup atau ijtihad itu terhenti karena mereka itu merasa cukup dengan apa yang telah tersedia. Mereka tidak mau mengkaji ulang, melakukan penelitian lagi, tidak mau melakukan penelitian ya terhadap sejumlah masalah-masalah baru yang aktual yang muncul itu tidak mau. Nah, aktivitas yang menggantikan ijtihad adalah tradisi mensyarah kitab fikih. Yang menggantikan ijtihad zaman ijtihad itu berhenti itu adalah adalah tradisi apa ya? Pensyarah itu kan penjelasan kitab-kitab fikih dan kitab-kitab hadis. Dan bahkan ada beberapa kitab hadis dan fikih disyarah ya berulang-ulang. Ada kitab Fathul Bari disyarah ya sekolahnya ada 3 kali dan bahkan lebih dari itu. Dan pada masa itu juga sangat berkembang tradisi diskusi mazhab dan yang menyebabkan kenapa ijtihad tertutup itu karena banyak berkembangnya tradisi diskusi mazhab antara ulama penganut mazhab yang satu dengan yang lain, ulama yang lain. Dan diskusi ini ya juga saling menyerang, teman-teman. Mereka itu kenapa saling menyerang? Karena mereka ketika diskusi itu menganggap bahwa mazhabnya sangat lebih baik daripada mazhab yang lainnya gitu. Mereka menulis karya hanya untuk apa? Dan ada lagi yang mazhab mereka juga menulis karya hanya untuk apa teman-teman? Mempertahankan mazhab yang dianutnya, disertai dengan penyerangan terhadap mazhab yang lain. Bukan hanya antara penganut mazhab imam ya, bukan hanya bukan hanya penganut mazhab imam ya, melainkan juga antara satu dengan yang lain itu saling menyerang. Nah, kita ketahui bahwasanya tertutupnya pintu ijtihad itu tidak menutup seluruh pintu ijtihad itu sendiri. Satu pintu ijtihad ditutup dan yang lainnya tetap terbuka. Pintu ijtihad yang ditutup itu biasanya dinamakan ijtihad mutlak atau penalaran independen. Dan yang tetap terbuka itu adalah pintu ijtihad fil al-mahzab, ijtihad dalam koridor mazhab itu teman-teman. Dan itu tentu terjadi akibat kekuasaan dan fanatisme ya. Ijtihad dalam bingkai mazhab tentu terus berkembang dengan menggunakan metode ijtihad imam mazhabnya. Nah, ini sudah tahu membuka peluang lahirnya kesimpulan parsial yang berbeda dengan mazhab yang lainnya. Pintu ijtihad yang ditutup, ijtihad mutlak itu masih menjadi suatu bingkai polemik ya. Sejak kapan itu ditutup itu masih menjadi bingkai polemik. Nah, jika kita telisik ya teman-teman, kalau tadi kan ada yang mengatakan munculnya mazhab itu karena adanya kekuasaan politik ya, karena dari kekuasaan politik. Nah, memang ada korelasi antara situasi politik kekuasaan dengan lahirnya fatwa mazhab. Nah, terdapat sejumlah indikator yang mengatakan ada hubungan yang sangat kuat. Sangat boleh jadi sebuah mazhab itu berkembang karena dukungan politik. Ketika suatu mazhab itu berkuasa, maka mazhab lainnya nantinya itu sangat rawan terjadi penindasan. Jadi satu mazhab itu menduduki yang paling atas. Nah, yang atas ini nantinya juga akan menindas yang bawah. Itu yang menyebabkan sangat boleh jadi mazhab itu berkembang karena adanya dukungan politik itu yang menjadi penguasa. Nah, di samping itu teman-teman ada posisi ulama yang lemah ya. Posisi ulama yang lemah akhirnya ingin memperkuat eksistensinya
fanatisme mazhab. Nah, ini akhirnya para ulama bergantung kepada umara. Umara itu para pemimpin penguasa. Nah, akhirnya kan kalau bergantung ke para penguasa, otomatis eksistensi mazhabnya juga akan apa? Naik lagi, kuat lagi kan. Nah, mempertahankan statusnya. Nah, hal ini juga sangat berpengaruh ya, berpengaruh terhadap berkembangnya mazhab yang dianutnya. Nah, ini yang menjadikan sebuah sejarah tonggak dari mazhab muncul itu sampai sekarang. Para ahli sejarah mengatakan seperti itu, ya juga sangat realitanya saat ini juga seperti itu. Kalau zaman sekarang ya, karena realita sekarang, kalau tidak mungkin ya mazhab para imam mazhab yang bertahan itu ya, para imam mazhab yang bertahan sampai sekarang itu pengaruh mazhabnya hingga kini adalah karena dukungan politik penguasa. Tidak mungkin loh ya kalau ulama yang berseberangan atau berseberangan dengan kepentingan negara, kepentingan penguasa itu ya, itu kalau berseberangan itu tidak mungkin akan bertahan sampai saat ini, teman-teman. Jadi bisa kita ambil ya, karena bisa karena mazhab itu sampai sekarang ada itu ya juga ada pengaruh dari politik juga memungkinkan ada hubungannya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang ketujuh, mengembangkan ijtihad independen atau mutlak. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan ya teman-teman dan teknologi disertai dengan dampak globalisasi telah membawa atmosfer perubahan yang serba cepat ya. Masalah sosial muncul dengan wajahnya yang beragam, kemudian problem-problem masyarakat yang demikian berkembang dari zaman sahabat, tabiin, tabiin para ulama lagi, kemudian zaman sampai sekarang itu berkembang masalahnya ya, dan masing-masing masalah itu jauh berbeda ya, dalam banyak hal. Ketika fikih menjadi produk ijtihad baru di masa lalu itu juga sangat beragam masalah, dan ini menuntut adanya suatu perubahan dalam responnya. Nah, dalam keadaan begitu teman-teman, tentu ya kita sebagai komunitas intelektual, sebagai generasi yang maju, generasi milenial, kita juga harus kita harus bisa bertanggung jawab ya, dibutuhkan untuk mempunyai sikap tanggung jawab terhadap intelektualnya, dan penghargaan kita terhadap karya-karya ulama pada masa lalu itu tidak selalu harus tunduk kepada hasil olah nalar mereka, tetapi juga bisa melanjutkan ijtihad mereka sesuai tantangan zaman adalah sebuah keniscayaan. Nah, dan akhir-akhir ini teman-teman muncul banyak kegelisahan intelektual ya tentang urgensi utilitas usul fikih dalam diskursus keislaman, dan kegelisahan tersebut diekspresikan melalui sebuah kecemasan. Ternyata usul fikih hingga saat ini masih sangat kaku dalam menghadapi atau menyapa konteks perubahan kekinian, dan ekspresi para intelektual muslim kontemporer terlihat misalnya ya, ekspresi di sini pendapat para intelektual muslim kontemporer seperti Fazlur Rahman, Muhammad Arqaun, Hasan Hanafi, kemudian Muhammad Sahrur, Nasir Hamid Abu Zaid, Ali Hab, kemudian siapa lagi tuh? Abdullahi Ahmad An-Naim. Nah, dan masih banyak lagi ya muslim kontemporer yang lainnya, dan bahkan Fazlur Rahman itu juga berpendapat teman-teman bahwa tidak cukup hanya menggunakan usul fikih ya. Fazlur Rahman mengatakan bahwa tidak cukup menggunakan usul fikih dan teori fikih tentang qat'iyah dan zaniyat saja. Ia juga menawarkan untuk lebih ke ideal moral dan legal spesifik sebagai pembagian awal tradisi Islam. Dan menurut Muhammad Arqaun sendiri ya, seorang pemikir kontemporer, Al-Jazari juga mempertanyakan semakin kaburnya aspek kesejarahan,
tarikh ya. Dalam kajian fikih ia juga mempertanyakan keabsahan teori fikih yang diajarkan, mengingat materi dan teori fikih yang diajarkan sampai saat ini itu disusun beberapa saat yang lampau. Nah, dan ada menurut Hasan Hanafi itu melihat sebuah keharusan untuk melihat 3 dimensi masa dalam upaya pengembangan fikih seiring peradaban. Peradaban hidup manusia ada 3 kalau nggak salah. Yang pertama masa lampau, yaitu Al-Madi yang dipersonifikasikan itu dengan At-Taurus Qadim, yaitu Hazanah klasik. Kemudian yang kedua soal mustaqbal dengan sebuah prediksi yang diletakkan para indikator yang jelas dengan melihat tanda-tanda zaman. Dan ini dipersonifikasikan teman-teman dengan At-Taurus Al-Gharbi, yaitu Hazanah apa? Hazanah barat. Dan yang ketiga menurut Hasan Hanafi itu ada sekarang, masa sekarang itu adalah dipersonifikasikan dengan terma atau al-waqi, realitas ketemporan. Dari fikih itu harus yang pertama ada masa lampau ya, kemudian itu Hazanah klasik, kemudian esok, kemudian ada masa sekarang. Nah, dari berbagai rujukan dari sudut pandang para ulama, kita tidak harus mengikuti pandangan intelektual muslim yang di atas ya, tetapi paling tidak dibutuhkan kesadaran historis untuk hidup di masa yang berbeda. Nah, jika dirujuk pada pandangan 3 tokoh Islam tadi gambaran di atas, maka dapat dikatakan bahwa sebuah keniscayaan menyikapi persoalan-persoalan baru dengan menjadikan kondisi kekinian sebagai variabel berpengaruh atau bisa dikatakan koordinat atau ilatnya dalam membentuk corak hukum. Dan kajian Islam umumnya dan fikih itu secara khusus harus mampu merespon apa teman-teman? Persoalan masyarakat hari ini dan harus mampu memprediksi ke masa depan. Jadi ketika fikih itu harus sesuai dengan perkembangan zaman, teman-teman. Jadi bukan hanya berfokus menyelesaikan masalah di masa kini, tidak memikirkan di masa depan. Jadi fikih itu harus menyesuaikan ya, merespon permasalahan ya hari ini, tapi mampu memprediksi ke masa depan dengan membaca tanda-tanda zaman. Fikih itu harus relevan dengan perkembangan zaman, tidak stuck di situ saja, tidak stuck di zaman itu saja, tetapi harus ada harus ada perubahan ya, harus ada perubahan atau harus ada perkembangan ya dalam fikih. Ketiga intelektual tersebut ya pada prinsipnya juga menginginkan fikih itu tidak dipandang hanya sesuatu yang bagus saja, tetapi juga fikih itu harus dipandang apa teman-teman? Harus berbeda dengan Islam. Jadi fikih itu harus, sebab fikih itu kan fikih tidak dipandang sebagai sesuatu yang baku. Sebab fikih itu berbeda dengan Islam. Islam itu sendiri. Artinya di sini Islam itu kan sebuah kebenaran yang mutlak kan teman-teman. Kebenaran mutlak, sedangkan fikih itu sendiri hasil interpretasi terhadap sebagian makna Islam, yaitu Al-Quran dan hadis yang kebenarannya relatif. Dan Islam itu kan agama Islam ajaran yang murni azali dari Tuhan, pasti benar. Dengan fikih itu merupakan produk pemikiran manusia berdasarkan perangkat ilmu yang telah dibangunnya dan bersifat profan. Atau fikih itu adalah olahan nalar atau perangkat ilmu yang telah dibangun oleh manusia. Nah, itu teman-teman. Dan ini tadi yang saya jelaskan. Kemudian pada masa terbukanya pintu ijtihad dan kemajuan Islam atau minimnya kemajuan Islam 700 sampai 1000 Masehi, benar-benar kan tadi terdapat kegelisahan tadi benar. Sebelum menyinggung ini kan tadi kegelisahan intelektual muslim ya. Intelektual muslim melihat fenomena umat Islam yang demikian ketat dan dalam mengamalkan mazhabnya tidak segan-segan menyerang ya, tidak segan-segan mencaci atau yang lainnya, dan akibatnya kan akhirnya menjadi sebuah peperangan. Nah, kenapa kok bisa sampai segitunya? Karena ajaran agama yang didasarkan pada fanatisme terhadap mazhabnya. Nah, sementara sendiri Islam itu kan sebenarnya kita tahu ya, kita meyakini bahwa Islam itu agama
yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh umat manusia, ya kan? Rahmatan lil alamin, seluruh zaman, ya. Artinya Islam akan menjadi rahmat bagi seluruh alam dalam setiap dimensi waktu dan ruang jika diterjemahkan sesuai dengan konteks zaman. Nah, disinilah pentingnya sebuah rekonstruksi epistemologi usul fikih dalam rangka menerjemahkan Islam menjadi sesuai dengan konteks zaman, dan dengan begitu Islam akan menjadi akan menjadi rahmatan lil alamin dan tidak menjadi sumber pertengkaran dalam jeratan fanatisme mazhab. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam juga harus meyakini kalau ada perbedaan pendapat mazhab, kita harus toleran, jangan langsung menghakimi satu sama lain. Nah, itu karena Islam sendiri kan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, begitu. Dan fikih itu harus sesuai dengan sesuai dengan perkembangan zamannya. Kemudian periode istihad, berakhirnya periode istihad, ya. Pada masa terbukanya pintu istihad itu kemajuan Islam, atau ya menyebutnya kemajuan Islam satu, ya, para mujtahid itu orang yang melakukan istihad, namanya mujtahid, muncul sehubungan dengan masalah kemasyarakatan yang muncul seiringan dengan bertambahnya luas wilayah jangkauan Islam. Di zaman ini ada 4 imam mazhab yang muncul, ya tadi semuanya besar beristihad berdasarkan kondisi zaman serta tempat mereka hidup. 4 mazhab berkembang berdasarkan zaman, daerah, dan tempat mereka hidup. Pada abad ini, yang bawahnya ini, setelah berakhir periode istihad perkembangan hukum Islam, datanglah periode taklid sebagaimana diilustrasikan sebelumnya, dan terjadi penutupan pintu istihadnya. Abad ke-17 Hijriah, ya. Disinilah kemunduran Islam berawal dalam pengembangan fikih. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa posisi Al-Quran diambil alih oleh atensi umat Islam terhadap fikih. Bahkan fikih menurut mazhab diyakininya saja. Nah, ini kemunduran pengembangan fikih, kemunduran istihad itu pada abad 11 Masehi, ya. Abad 11 Masehi. Nah, dari kemudian itu kan ada beberapa pendapat, ya, para ahli teolog itu kan banyak, para ahli yang mengungkapkan, yang berpendapat mengenai berakhirnya istihad ini akhirnya mendapat suatu respon dari kalangan pembaharu sederetan nama seperti Tantawi, Jamaluddin Al-Afghani, dan muridnya Muhammad Abduh yang menyerukan umat Islam itu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Upaya dan seruan kembali kepada Al-Quran itu bahkan telah telah disuarakan sejak abad 17. Perhatian umat Islam terhadap Al-Quran tampak demikian besar. Nah, itu Muhammad Abduh itu menyerukan seperti itu. Dan gagasan semacam ini terlontar atas perlawanan terhadap kejumudan dan tertutupnya pintu istihad. Nah, kenapa mereka itu melontarkan? Karena mereka menganggap bahwa ini sudah melampaui ke Al-Quran dan As-Sunnah terhadap kejumudan, ya, jumud. Dan akhirnya tertutupnya pintu istihad. Karena fikih itu dipandang baku, maka perlu dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini juga terbukti dengan lahirnya berbagai gagasan yang dilontarkan oleh berbagai pakar, baik dalam bentuk seruan untuk kembali menelaah kitab-kitab klasik, termasuk menelaah kitab tafsir Al-Quran. Nah, itu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, Islam Indonesia, Islam yang majmuu. Artinya di sini teman-teman bahwa umat Islam di Indonesia sangat beragam, ya teman-teman. Baik yang keberagaman agama, kepercayaan, suku, ras, etnik, adat istiadat, budaya, ataupun yang lainnya, itu harus kita sebagai Indonesia sendiri harus dibutuhkan dengan penanganan khusus. Indonesia merupakan negara yang penganut
Islam terbesar atau mayoritas Islam terbesar di dunia, tetapi ada beberapa provinsi yang minoritas agama Islamnya. Nah, keadaan ini juga harus memerlukan sebuah penanganan khusus ya. Potensi konflik atas agama juga merupakan masalah yang serius yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan. Nah, sehingga dibutuhkan kearifan berkomunikasi dalam mengambil kebijakan. Nah, contoh ketika mau awal puasa itu kan pasti ada penetapan awal puasa ya. Di berbagai provinsi kan berbeda-beda. Maka kan dari kita ya, dari perbedaan itu ya kita dituntut untuk apa? Saling berkomunikasi dan saling bijaksana dalam mengambil keputusan, saling menghormati pendapat satu dengan yang lainnya, jangan egois masing-masing, jangan egois dari masing-masing. Karena dengan adanya saling menghargai, saling mengerti satu sama lain itu juga akan terciptanya kesatuan di negara Indonesia kita sendiri. Kemudian yang kedua, ada kearifan menyikapi perbedaan. Nah, yang pertama Islam Indonesia, Islam yang majmuk. Kemudian bab yang selanjutnya kearifan menyikapi perbedaan. Nah, arif dalam menyikapi perbedaan itu juga sangat penting teman-teman. Karena kita hidup di era globalisasi, di era milenial, generasi milenial. Banyak macam perbedaan. Indonesia zaman dahulu sampai sekarang banyak perbedaan, dan dari perbedaan itu teman-teman maka kita harus dituntut untuk memiliki sikap yang arif menyikapi perbedaan tersebut. Secara kolektif harus disikapi secara arif. Dengan begitu kehidupan individu dan kelompok itu akan lebih dinamis, akan lebih terus bergerak, sehingga dapat melahirkan kompetisi yang sehat untuk memperoleh kebaikan, dan tolong menolong dalam hal kebaikan, jangan tolong menolong dalam hal keburukan. Dalam nada ini dengan sikap arif, bijaksana, saling tolong menolong, saling menghormati, saling penuh kasih sayang, tidak melukai ataupun yang lain sebagainya, itu nantinya dari sebuah perbedaan itu akan menjadi satu. Karena kita yakin untuk menjunjung kesatuan negara kita, yaitu Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini semboyan kita, negara Indonesia berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Islam sendiri untuk menyuruh untuk bersikap saling menghargai di dalam surat Al-Kafirun ayat 6. Kemudian saling tolong menolong dalam surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian bab yang selanjutnya adalah urgensi perumusan fikih Islam Indonesia. Dan dalam merespon konteks kekinian dibutuhkan kesadaran sejarah dan kepekaan terhadap realitas kontemporer bagi umat Islam. Sebab Al-Quran sebagai wahyu dari Tuhan, sementara fikih itu merupakan produk dan hasil kreasi intelektual para fuqaha, hendaknya dapat dibedakan. Nah, warisan yang ditinggalkan Nabi adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ketika Nabi itu meninggalkan dua warisan kepada kita, ya kita juga terapkan ketika suatu ada permasalahan, maka kita rujuk, kita ambil landasan yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan bukan semata-mata pada produknya saja, tetapi juga kalau tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, itu kita bisa bisa ambil istihad para sahabat, para tabi'in, para ulama ya. Nah, itu juga dapat menjadikan sebuah fondasi atau penyelesaian suatu permasalahan. Dan fikih salah satu cabang ilmu atau kajian Islam harus terus-menerus diuji. Dan fikih ini ya, hukum perumusan fikih Islam di Indonesia itu jangan stuck. Ya udah kalau udah diselesaikan, ya udah jangan stuck di situ, tetapi harus diuji, dicari, dan harus melakukan penelitian lagi agar terus sesuai dengan perkembangan zaman. Dan bukan kalau ada masalah penyelesaiannya bukan hanya hari ini saja, tapi harus memprediksikan di masa depan nantinya. Nah, itu adalah fikih. Dan fikih itu juga sebagai produk pemikiran yang dipengaruhi oleh kondisi sosiohistoris masyarakat.
hingga tidak dipandang sebagai sesuatu yang baku atau absolut. Dan pengekalan terhadap produk fikih itu merupakan sebuah ketidakseimbangan. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, ya kita harus tahu bahwa banyak ya, Islam itu agama yang tidak memaksakan, ya tidak memaksakan orang lain ya memeluk agamanya. Islam itu damai, ya tidak adanya pertengkaran, tidak adanya permusuhan. Jadi secara kritis ya, sehubungan dengan munculnya berbagai masalah kontemporer di zaman sekarang itu ya, meminta Islam sebagai jawaban, ya Islam itu sebagai jawaban atau solusi, ya solusi yang merahmati umat berhadapan dengan keragaman problematika. Nah, di era globalisasi sekarang ini adalah era yang menuntut Islam itu diterjemahkan menjadi rahmat bagi seluruh masalah global dan informasi dan dampak yang ditimbulkan. Jadi penting adanya perumusan fikih Islam di Indonesia juga penting. Yang pertama untuk menetapkan suatu hukum, untuk menyelesaikan suatu masalah juga penting. Nah, fikih itu jangan sampai stuck di dalam satu zaman saja, tapi juga harus melangkah ke depan dan terus menerus diuji. Dan kita yakini bahwa kita mempunyai dua landasan, yaitu Al-Quran dan Sunnah, termasuk kalau tidak ada yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah atau hadis, itu kita bisa ambil dari ijtihad para ulama, ya. Karena kita tidak bisa terlepas dari dua landasan, ya. Itu karena untuk menyelesaikan suatu permasalahan harus didasarkan dua landasan tersebut, teman-teman. Nah, itu artinya urgensi perumusan fikih Islam di Indonesia. Karena fikih itu merupakan produk dan hasil kreasi intelektual para fuqaha. Ya, fikih itu produk, ya. Fikih itu produk, Al-Qur'an itu wahyu dari Allah. Tahu? Nah, warisan yang ditinggalkan Nabi itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, ulama fikih meninggalkan warisan, ya, mewariskan dengan cara memahami Al-Quran dan As-Sunnah, bukan semata-mata pada produknya saja, tetapi juga cara memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Dari itu, teman-teman. Oke, dari kesimpulan yang kita pelajari dari bab 1 ini, ya, dari bab 1 ini kita dapat simpulkan bahwa munculnya fikih, ya, munculnya historitas fikih itu kan tidak terlepas dari zaman ya, Nabi, wafatnya Nabi itu peralihan, yaitu perpindahan tasyrik, ya, perpindahan tasyrik, penetapan syariat kepada zaman para sahabat. Nah, ini muncul berbagai macam permasalahan, bukan terlepas dari pas zamannya Nabi tidak ada permasalahan, ada, tetapi tidak banyak pada setelah wafatnya Nabi. Nah, ini ketika muncul permasalahan, para sahabat, para tabiin, para sahabat, 4 khalifah sahabat itu mengembangkan, ya, melakukan pemahaman, ya, melakukan pengembangan, yaitu ijtihad itu. Dan untuk apa melakukan ijtihad itu? Untuk menyelesaikan suatu permasalahan, ya. Oleh karena itu sampai sekarang permasalahan yang kita temui ya harus berlandaskan pada Al-Quran. Ketika menyelesaikannya Al-Quran, hadis, ijtihad. Kalau memang di dalam Al-Quran hadis itu tidak ada, kita rujuk ke ijtihad. Dan fikih itu sebagai produk, ya. Kalau semisal di dalam ijtihad tidak ada, juga kita bisa melihat atau rujukan ke dalam fikih. Nah, begitu teman-teman dari kesimpulan materi kali ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan boleh di kolom komentar YouTube. Dan untuk teman-teman saya ucapkan terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan juga tidak apa-apa. Saya akhiri dari presentasi atau penjelasan saya kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah
ikut berpartisipasi, menonton video ini, mendengarkan penjelasan saya, dan menyimak PPT yang saya share ya di video ini. Saya mengucapkan terima kasih apabila ada salah kata dari saya, baik perkataan maupun perbuatan, perkataan yang masih melenceng atau perkataan yang masih melipit, nah perkataan yang masih kurang lancar, mohon dimaafkan ya teman-teman. Karena saya masih banyak kekurangan dan di sini saya belajar bersama kalian, yang kalian juga belajar bersama-sama. Di sini juga saya meminta maaf apabila kesalahan banyak di dalam penjelasan saya ini. Saya akhiri dari penjelasan saya mengucapkan terima kasih kepada para teman-teman yang sudah ikut belajar bersama, dan saya meminta maaf apabila ada salah kata. Dan sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman yang mau tanya bisa ke kolom komentar YouTube. Dan nantikan episode selanjutnya di YouTube. Rasyida Intan. Dadah.